Nova, kamu ini kurang ajar banget. Kamu ngerjain orang, kamu ngerjain Gojeknya, ini habis 400.000 dan kamu mengatasnamakan rumah saya untuk orderannya. Sebenarnya saya juga masih kuliah, cuma saya berhenti karena mau nyelesain utangnya ibu. Di tengah-tengah itu dia juga tiba-tiba gini, dia bilang, "Kak, masih ada pegangan uang 150.000 nggak?" gitu. Saya mau minta tolong top upin ke OVO saya. Saya hubungin di WA, di aplikasi. Waktu di aplikasi dia tuh sempat kayak bilang, "Ya mas, bentar saya keluar." Oke, saya tunggu kan. Tapi ketika itu ketemu sama Mas Randy, posisi sudah lost contact, nggak bisa ditelepon atau sudah centang satu. Mas Randy, aku lihat itu videonya langsung waktu itu posisi, Mas Irsal nangis ya. Apa memang ketemu itu langsung nangis? Seringkali saya sendiri menerima ada kasus-kasus yang sama, entah itu dari ojolnya atau dari konsumennya sendiri. Tiba-tiba mereka kedatangan banyak makanan yang harus dibayar padahal tidak pernah pesan. Nah, mungkin Anda sempat melihat video-video potongan pendek yang viral, entah itu di TikTok atau di Instagram. Video ini diunggah oleh Mas Randy Castanya pada tanggal 23 Maret. Sebenarnya peristiwanya tanggal 22 Maret dan sangat viral, sudah ada di mana-mana dan sampai hari ini untuk TikToknya sudah ditonton oleh 19 juta orang, sementara di Instagramnya ada 4,4 juta lebih orang yang sudah menonton. Bagaimana sebenarnya kisahnya? Saya langsung ketemu dengan kawan saya, Randy Castanya. Halo Randy. Halo Mbak Restu. Kabarnya gimana nih? Baik. Kali ini saya pikir mau ngajak makan nggak ya? Tapi videonya kok bisa sangat viral itu sebenarnya gimana ya Ren? Saya kurang tahu ya, pokoknya saya itu memang ngelihatnya itu kok kasihan waktu itu. Kok tiba-tiba waktu dapat kasus yang kayak gini nih gitu kan. Kok kasihan banget ngelihat driver ojolnya ini nangis gitu loh. Oh. Gitu, nangis-nangis gitu kan. Ini nggak biasa ya terjadi ya gitu. Terus habis itu aku pengen ngunggah ini. Soalnya saya ini gemes juga dengan aturan yang harus bayar di tempat dengan nominal yang besar. Itu takutnya nanti ya ini terjadi terulang lagi dan takutnya juga rumah saya jadi langganan sama yang order fiktif tadi. Tapi sebelum belum pernah ya? Belum sama sekali. Saya belum pernah dapat kasus yang orderan fiktif. Oke, begitu sekali dapat orderan fiktif, nilainya juga lumayan besar ya Ren? Ya lumayan. Dan kemudian sekarang ini viral, orang-orang semuanya pada melihat lagi, teman-teman dari driver online semuanya itu merasakan kayak, waduh ini momentum mereka untuk curhat, karena ternyata sampai hari ini memang banyak sekali praktek-praktek tentang order fiktif. Betul. Nah, bersama saya juga ada Mas Irsal. Mas Irsal atau saya boleh panggil Mas Ical ya, betul ya? Iya, Terus sebenarnya nama panggilannya apa ya Mas? Iya, Irsal itu. Irsal. Iya. Oke deh, Mas Irsal. Terima kasih sudah hadir di Jejak Siaran. Gimana perasaannya sekarang? Sudah lebih enak atau masih marah apa gimana Mas? Ya sebenarnya sih waktu itu ya spontan aja sih kalau tahu ternyata itu orderan fiktif waktu di alamat tersebut. Ya dan juga kaget waktu tahu kalau video itu sampai seviral itu. Oh, sampai hari ini banyak yang nelpon ya Mas? Atau di DM? Iya banyak yang ngechat di WA kayak ngasih semangat, ngasih support. Itulah netizen Indonesia ya Mas ya? Juga, iya. Oh sampai bantu? Kayak ngasihkan sedikit lebih rezekinya. Oh, Oke. Banyak orang baik yang ingin membantu Anda. Iya benar. Oke. Saya mulai dulu ya Mas Irsal. Dari malam itu. Sebenarnya order itu dari siapa? Atas nama siapa? Jadi waktu itu kan posisi saya sehabis terawih, saya masih ngaktifin aplikasi ojek online saya. Habis itu ada orderan masuk GoShop. Nah itu dengan nama Nova Yulia, dia memesan frozen food sejumlah 3 barang, ya semacam sosis-sosis gitu. Akhirnya kebetulan tokonya juga dekat dengan rumah saya, akhirnya ya saya rasa alhamdulillah ini juga bagi saya orderan yang cukup jauh dan besar lah. Akhirnya saya ambil,
Terus di tengah perjalanan kan saya nggak tahu tokonya itu ciri-cirinya apa, di sebelah mana. Saya chat lagi si Kak Nova Yulianya. Kak, ini tokonya sebelah mana ya? Soalnya katanya jam 9 tadi harusnya udah tutup. Cuman Nova Yulia ini dia ngaku-ngaku sudah langganan di tokonya. Jadi si kasir atau penjaga tokonya itu rela nungguin saya buat ngambil barangnya. Oh, dia mengaku kalau langganan itu ke Mas Irzal. Iya, langganan dari toko tersebut. Anda rumahnya daerah saja. Daerah Iya. mana, Mas? Kuan. Kubuan. Iya. Terus toko itu di Manuan. Manuan. Untuk dikirimkan ke Kutisari. jauh. Iya, Jam 9. Ordernya jam 9. Jam 9. Oke. Terus kemudian Anda ke toko itu dan toko itu memang masih belum tutup ya? Yang harusnya tutup tapi tokonya Iya. masih buka? Iya, benar masih buka. Oke. Terus Karena- Anda selesaikan tugas pertama atau Iya. bagaimana, Mas? Jadi saya baru nyampe tokonya itu memang agak telat sedikit sih, jam 9 lebih sedikit. Terus saya langsung ke kasirnya, Iya. Mbak, saya dari Gojek, ini benar pesanan GoShop dari saya tunjukkan. Kalau itu orderan dari Kak Nova Yulia, terus saya langsung ambil barangnya, pembayaran, saya foto struknya. Terus si kasirnya ngefoto saya waktu mau berangkat. Ya sudah, saya berangkat. Gitu. Tadi itu Anda tidak ada kecurigaan ya, karena normal semuanya prosesnya selalu seperti Iya, itu ya. iya. Setelah itu dari frozen food ini tadi, toko frozen food, Anda langsung ke Kutisari? Iya, Hmm. saya langsung buru-buru ke Kutisari karena juga malam kan. Mm-mm. Saya juga nggak mau lama-lama. Akhirnya saya berangkat. Cuman di tengah-tengah perjalanan ini, customernya itu sering ngechat saya. Saya kan juga akhirnya kayak gopo kalau nggak balesin kan. Nggak enak, takutnya kan juga udah belanja dengan nominal cukup besar, tiba-tiba di-cancel. Oke. Dan juga rutenya juga lumayan jauh. Akhirnya ya saya sambil motoran, saya pegang HP, Iya. tangan satu dari Manuan ke Kutisari itu buat balesin chatnya Kak. Karena dia Nova sibuk Yulia itu. ngechat terus gitu ya, Mas Iya. ya. Dan itu sebenarnya kan memang sudah melanggar ya. Artinya Anda Iya. sudah ya daripada nanti di cancel atau apa, akhirnya Anda lakukan Soalnya aja. sebenarnya customer itu juga bisa ngecek kita posisi di mana sebagai driver itu dari aplikasinya kan. Jadi dia itu chatting itu untuk apa? Dia Isinya itu apa? nanyain terus, Kak udah sampai mana, Terus? gitu. Ya saya bilang sebentar Kak, masih di jalan. Bahkan sampai saya fotoin itu di jalan. Oke, Terus setelah itu? di tengah-tengah itu dia juga tiba-tiba gini, dia bilang, Kak kasih ada pegangan uang 150.000 nggak gitu. Saya mau minta tolong top upin ke OVO saya. Nanti saya minta juga struknya buat diklaim di kantor. Oh. Nah, otomatis kan terus dia nambahin lagi. Nanti saya kasih tip kakaknya 20.000. Terus akhirnya ya udah saya kayak di situ saya kayak ya bersyukur ada dapat Tips. tambahan tip itu. Orderannya jauh, terus saya Iya. juga dapat tip. Hmm. Ya alhamdulillah ini cukup besar lah bagi seorang driver ojek Driver. online gitu. Oke. Akhirnya ya udah saya awalnya dia minta tolong ke Alfamart atau Indomaret Mm-mm. terdekat yang ada di sepanjang rute saya gitu. Nah terus saya bilang, ya Kak saya carikan yang searah dengan rumah kakaknya gitu. Akhirnya itu- dapat, Anda berhenti di Iya. minimarket, Kebetulan waktu terus itu saya berhenti di salah satu minimarket nggak jauh dari lokasi tempat pengirimannya. Karena waktu itu jalan besar dan saya nggak bisa tiba-tiba menggok terus berhenti gitu. Kendaraan kan juga cepat-cepat waktu itu. Akhirnya ya saya berhenti di salah satu minimarket itu. Terus saya mau bilang ke kasirnya saya mau top up ke nomor ini gitu. Tapi sebelumnya saya tanya juga ke si Kak Nova Yulia. ya. Kak kalau top up OVO itu ada adminnya nggak kalau di Alfamart? Soalnya saya jarang top up OVO di Alfamart gitu. Oh. Anda soalnya bawa uang pas ya? Uang saya itu kebetulan tinggal 151. Oh, 151. Iya. Anda takut kalau adminnya di atas 1.000, Ya terus khawatir tidak 1.500 cukup. gitu ya. Oke, ternyata cukup. Nah waktu itu saya kan ke kasir Alfamart nih, salah satu minimarket itu. Saya bilang Mas saya mau top up OVO Iya. di nomor ini gitu. Si masnya bilang mohon maaf Mas ini udah di atas jam 9 kita nggak bisa ngelayanin sudah tutup. Terus saya masih nego juga Mas minta tolong mau Mas apa itu biar dibantu gitu. Iya.
oh mohon maaf mas nggak bisa mas, ini layanan ditutup. Ya udah saya izinkan ke customernya, kak ini layanan dari kasir minimarketnya udah nggak bisa. Apa boleh saya top upin lewat apa itu M-Banking? M-Banking, Ya, oh. cuman kan nggak ada stroke-nya kan, tapi Iya. ada bukti screenshot-nya kan. Betul. Akhirnya kebetulan di minimarket itu ada kayak ATM, saya store tunai Store dulu. tunai. Karena di M-Bankingnya kosong ya mas. Iya. Akhirnya store tunai, Saya terus store kemudian tunai, langsung Anda saya top top upin up. ke OVO-nya, nomor Waduh. OVO-nya. Lalu jalan lagi ke rumahnya Mas Randy. Nah, saya belum keluar dari, saya masih di parkiran, di parkiran Alfamart itu. Si Nova Yulia itu ngechat lagi, mas masih ada megang uang 100.000 nggak? Saya mau minta tolong lagi nih, nanti saya tambahin lagi. Terus-terusan ya? Ya, terus saya bilang, waktu itu kan saya mikirnya gini, ya mungkin kalau 100.000 nanti saya bisa usahakan mungkin ketemu di rumah dulu, terus nanti saya top upin, store tunai atau gimana kan mungkin bisa kan. Iya. Akhirnya saya bilang ke Kak Nova Yulianya, kak gini aja saya ke rumah kakaknya dulu, nanti insya Allah saya bantu gitu. Terus habis itu saya lanjutkan perjalanan sampai ke alamat yang emang tertulis di aplikasi kan. Iya. Nomor semua saya cocokkan, alamat saya cocokkan, termasuk masuk gangnya, kompleknya. Bahkan sampai dia kan ngefotoin depan rumahnya juga. Cocok? Ya, saya Oke. samain foto depan rumahnya dengan tempat yang sudah saya berhenti di situ. Cocok. Nah, akhirnya kan saya mencet belnya. Nggak Terus? keluar ini orangnya. Jam berapa itu Mas? Puluhan sih. 10. Iya. Oke. Perjalanannya Manuan ke Kutisari berapa jam? Itu Kalau sebenarnya naik motor. kalau Kalau kita mau normal cepet ya setengah mungkin jam ya? ya 40 menitan lah. Oke. Oke, Kalau Oke, normal. baik. Terus jam 10 dipencet-pencet bel keluar Mas Randy. Waktu itu sih belum ada yang respon. Masih belum ada yang respon. Terus saya lihat sih rumahnya emang kayak apa ya, rumah baru ditempatin. Tapi kan memang ada mobilnya sesuai gitu. Terus akhirnya saya pencet-pencetin, kok nggak keluar-keluar. Tiba-tiba ada Kak Randy yang nolong saya waktu itu. Dia baru sampai ternyata, dan itu Oh, baru rumahnya di situ. datang. Ya. Oh, Randy tidak di dalam rumah ya? Ya, saya baru pulang. Baru pulang. Baru pulang. Terus kaget, Ren? Kaget, kok ada anak muda yang mencet-mencet bel. Saya masih dalam mobil waktu itu, masih curiga. Tak lihat gerak-geriknya. Jadi ini siapa gitu loh. Sempat curiga. Ya, sempat curiga. Ini siapa? Perasaan kalau Nggak tamu janjian. juga nggak ada janjian gitu kan. Terus akhirnya karena mencet bel lama gitu kan, penasaran saya langsung turun dari mobil. Terus saya tanya, cari siapa mas? Nova Yulia. Saya pikir pemilik lama rumah ini gitu kan. Oh, soalnya tinggal di rumah baru ini ya, Randy ya? Tinggal di rumah baru pindah yang Oke. memang penghuninya pergi ke Amerika kan gitu kan, pindah ke Amerika. Jadi waktu itu saya nggak tahu keluarganya namanya siapa aja. Mungkin ada yang namanya Nova, tapi ya nggak mungkin kalau Nova pesen makanan padahal orangnya sudah di Amerika gitu kan. Saya penasaran, nggak ada mas yang namanya Nova. Saya coba tanya tetangga karena saya kan baru, jadi untuk tetangga kan mungkin kurang banyak yang kenal ya. Iya. Jadi saya langsung nyamperin ke tetangga-tetangga, ada nggak yang namanya Nova? Ternyata nggak ada, gitu loh. Terus akhirnya saya nanya, coba dicek lagi untuk orderannya, dicek, coba ternyata setelah dicek semuanya sudah putus komunikasi dengan driver ojeknya. Oke. Jadi saya hubungin di WA, di aplikasi. Waktu di aplikasi dia tuh sempat kayak bilang, ya mas bentar saya keluar gitu. Tapi setelah itu, Oke saya tunggu kan. oh berarti Mas Irzal itu juga sempat komunikasinya via WA? Dia Iya, minta nomor karena WA? Karena kan saya ngirim bukti. Oh top up itu. iya. Karena Oke, dia minta akhirnya memang komunikasinya banyak lewat WA ya Mas? Nggak Iya. lewat aplikasi lagi? Iya. Tapi ketika itu ketemu sama Mas Randy, posisi sudah lost contact, nggak bisa ditelepon centang atau satu itu. sudah centang satu. Oke, Mas Randy, aku lihat itu videonya langsung waktu itu Mas Irzal nangis ya? Iya, oke. Apa memang ketemu itu langsung nangis atau gimana Nggak, Mas? Justru waktu itu posisi mau saya ganti untuk orderannya karena kan kasihan ya. Waktu Itu setelah ngobrol lama gitu maksudnya setelah ya? ngobrol lama gitu Terus kan. sadar baru, oh ini ternyata fiktif dan Fiktif. penipuan
Baru nangis itu tadi. Baru nangis, ketahuan memang saya juga nggak kenal sama Nova Yulia gitu kan. Coba dicek get kontak. Saat itu juga dicek ke get kontak, ternyata namanya beda lagi, namanya Aisyah gitu kan. Tapi ada tulisan memang hati-hati penipu gitu kan. Sudah di tag ada hati-hati penipu. Wah ini gak berarti order fiktif ini gitu. Jadi ini Nova Yulia alias Aisyah. Aliasnya ada lagi? Ada. Kalau di WA itu namanya Francisca. Alias ini semuanya. Dan WA-nya itu kayak WA bisnis gitu. Dia kayak mungkin event organizer juga. Dan sampai hari ini kita masih gelap ini ya tentang sosok Nova Yulia ini ya, yang bikin viral. Yang kemudian kalau di total berarti kerugiannya Mas Irsal berapa? Kemarin itu kalau saya dapat dari aplikasinya itu 307.500. Iya. Itu nanti dipotong kayak buat ke Gojeknya itu 11.500. Jadi ya sekitar 300.000 saya dapat. Iya. Terus top up OVO 150.000. Jadi sekitar 450.000. 450.000. Iya, 450.000. Itu kalau kemarin nggak viral, Mas Randy nggak take action untuk ganti, itu yang bikin nangis ya Mas? Iya, sebenarnya spontan aja sih. Spontan. Kayak Mas Irsal sebenarnya mahasiswa kah? Karena kan lihat ini mahasiswa atau gimana sih? Ini mahasiswa ya? Iya, waktu itu kan. Semester berapa Mas? Saya sampai semester 2 sih kemarin. Oh, terus sekarang? Sekarang masih apa itu? Masih break dulu? Iya, masih break dulu. Terus sebenarnya jadi driver online atau ojek online berapa lama Mas? Waktu saya kejadian itu belum sampai 2 minggu. 2 minggu, belum 2 minggu. Jadi ini istilahnya newbie. Ojol newbie. Jadi Samen juga nggak pernah ngerti kalau ada drive order fiktif. Terus kemudian ada yang hal-hal yang mencurigakan. Soalnya kalau untuk yang ojol sudah tahu. Kalau misalnya ada yang minta top up pulsa atau beli dompet digital pasti ditolak karena itu rata-rata fiktif. Samen nggak pernah tahu atau tidak pernah dapat informasi itu ya Mas ya? Saya sebenarnya mempelajarin Kak, karena sebelumnya itu pernah dapat orderan juga GoShop, ya kayak di beli buah, beli sayur di pasar gitu. Terus? Ya nominal juga pernah sampai 300, bahkan dari GoShopnya sendiri aja udah sampai 300. Tapi cuman itu ya aman-aman aja. Aman-aman aja, ya. jadi amannya karena kebetulan waktu itu dia pakai tidak pembayaran tunai. Iya. Tapi dengan apa ya, ciri-ciri yang tidak pembayaran tunai terus dengan nominal besar itu, kalau dari driver yang lain kan kalau itu tuh udah bisa dikategorikan mencurigakan gitu. Iya, cuman kemarin tuh saya mungkin terlalu berbaik sangka karena saya kira alamatnya juga benar pasti dan memang cocok. Karena belum pengalaman. Nggak apa-apa. Pengalaman itu katanya itu harus mahal ya sekolahnya ya. Tapi ini menjadi sekolah yang menyenangkan karena kita semuanya, mohon maaf ya, bukan karena bad pengalaman Anda jadi menjadi hal yang menyenangkan buat kita untuk ditonton, enggak. Tapi justru kita semuanya belajar. Hari ini semua mata jutaan orang, Mas Randi ini sebagai TikToker biasanya ngelihat Mas Randi ini ngomongin makanan, tapi kali ini kan kasus ya. Dia kasusnya meledak, semuanya kemudian menjadi tertuju ke Mas Randi dan juga Mas Irsal. Lalu sampai-sampai kalau saya lihat ya, ini di komentarnya kan banyak ya Mas ya. Itu pasti pacarnya Mas Randi gitu ya. Ini ada tetangga iri. Karena kalau saya lihat ya, ini tentang kasus-kasus order fiktif. Di tahun 2024 saja, itu temuan dari Polda Jatim ada 400 order fiktif ya. Itu yang diungkap kasusnya. Jadi 7 September Polda Jatim itu membongkar sindikat order makanan fiktif yang merugikan ojol 2,2 miliar dengan modus memanipulasi data transaksi fiktif ya untuk beli aplikasi lewat GoFood, terus kemudian bergantian melakukan order makanan. Dan itu dari 400 order fiktif kan begitu banyak ya. Sehingga modusnya bisa macam-macam ya, karena iseng atau karena orang ingin mencari keuntungan dengan cara yang seperti ini. Nah, coba Mas Randy pasti menggali ya. Sudah bisa menyimpulkan nggak? Ini sebenarnya orang iseng atau ini
sindikat juga kejahatan yang memang kayak terorganisir gitu. Gimana Mas? Iya, kalau menurut aku dari kejadian ini, karena sudah saya analisis juga kan, karena saya baru nempatin rumah itu belum lama, jadi kalau tetangga belum banyak yang kenal pastinya. Terus kalau musuh, mungkin ada yang bilang musuh ya kan, orang nggak ada yang tahu rumah saya memang gitu kan, karena saya baru pindah. Terus yang ketiga, kalau ada yang bilang mantan, saya baru pindah dan nggak hanya saudara-saudara yang tahu atau kerabat terdekat yang tahu, jadi nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi kalau saya simpulkan, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin ada orang yang sakit hati sama saya atau dibilang mantan, kan sudah nggak ada hubungan kalau mantan ya pastinya ya. Jadi belum tentu Ren. tapi siapa tahu menyimpan dendam gitu. Nggak juga yang ya. bisa melacak rumah saya karena memang saya baru nempatin dan masih banyak renovasi di rumah saya. Jadi saya kira kalau modusnya sakit hati bukan, apalagi yang ada menyimpulkan bahwa pasti punya hutang pinjol seperti itu. Ya. Saya sendiri nggak ada gitu loh, nggak punya seperti itu. Oke. Jadi ya. Tapi ada juga yang gini. Ini saya perlu konfirmasi lagi ya. Mas Randy ini kan seorang content creator gitu ya. Oh ini settingan. Nah, gitu. Banyak yang bilang settingan. Tapi saya bisa bilang kalau settingan gitu kan, mana ada nangisnya sampai sesenggukan gitu, terus keluar air mata. Masa ya tak setting seperti itu. Bisa dicek di CCTV, kejadian itu real. Kalau settingan pasti saya harus nata dulu seperti ini, seperti itu. Nggak ada settingan, memang kejadiannya benar-benar real terjadi dan saya benar-benar kaget malam-malam ada datang seperti ini yang saya pulang dari ngonten sudah pusing, sudah capek gitu kan. Ya, mungkin sudah lah tengah ya. malam ya kan, gitu kan. Kalaupun settingan saya pasti ada kameramen yang datang, ini semuanya saya syuting sendiri dan hasil kameranya pun juga goyang apa adanya, goyang seperti itulah pokoknya. Jadi kalau settingan nggak sama sekali. Dan Mas Irsal nggak kenal ya sama Mas Randy? Nggak kenal. Oke. Nggak kenal. Ada yang mengatakan itu drivernya. Jadi drivernya yang mungkin ada dalam tanda kutip main dengan penipu atau mungkin dengan toko gitu. Gimana Mas? Kalau saya sendiri sih nggak kepikiran kesana sama sekali. Oke. Bahkan waktu itu saya malah kayak ya untungnya meskipun saya bersyukur meskipun nggak ketemu orangnya, cuman ada orang baik yang awalnya emang mau bantu saya sampai nyariin ke tetangga-tetangganya buat ya biar kebayar ini makanannya. Oke. Terus habis itu saya nggak tahu tiba-tiba ini saya ceritain kenapa saya bisa nangis itu ya. Oh iya, boleh Mas. Itu biar lebih enak juga. Waktu itu kan saya habis ngobrol sama Kak Randy. Mas gimana nih, ternyata nggak ada gitu. Kak Randy sempat bilang kurang lebih kayak gitu. Habis itu Kak Randy ke mobilnya. Saya nggak tahu kan ngapain. Habis itu kan saya naik ke motor itu. Saya naik ke motor. Ya terus Kak Randy tiba-tiba nyamperin kayak, Mas ini mohon maaf saya nggak bisa ganti sepenuhnya. Cuman ya ini ada sedikit rezeki dari saya buat sampean gitu. Ya terus saya tiba-tiba. Itu yang bikin. Iya. Mas Saya Irsal tiba-tiba nangis. bisa kayak ya sampai nangis itu karena ya saya ngerasain sih di bulan puasa ini kayak habis sahur paginya kita berangkat sampai mau buka. Ya itu susah juga cari uang gitu. Terus saya nerusin, habis tarawih nerusin lagi. Kayak kita dapat ojek online sehari 100.000 kotor itu juga agak ngoyo sih kalau bahasa saya. Jadi sebenarnya yang terjadi kemarin itu kan mungkin kontemplasi seharian ya. Iya, bahkan Pagi, bisa dibilang seminggu sih Kak. Karena kan nominalnya nyari 450.000 itu. Oke. 450.000 itu kan saya nyarinya bisa sampai seminggu. Jadi Mas Irsal itu ngerasa dalam 1 minggu ini order susah, mulai dari sahur sampai sore, sampai malam, tidak begitu banyak yang dikumpulkan dan uang yang dikumpulkan itu ternyata langsung hilang dalam waktu singkat. Iya. Itu yang bikin jatuh gitu ya, rasa kayak down gitu. Ketemu sama Mas Randy dan Mas Randy mau mengganti sebagian uangnya itu langsung kayak
apa ya, kayak terharu atau saya sebenarnya bisa merasakan lah. Mungkin aku juga pasti nangis lah ya, mengalami seperti itu. Ini denger aja rotok-rotok mewek gitu. Iya, tapi ini kan tadi ya, bukan karena mau membuktikan bahwa ini bukan settingan, enggak. Tapi begitu banyak komentar-komentar dari teman-teman yang netizen yang nggak enak di hati ya Mas ya? Nggak enak di hati, dikira ini settingan untuk mencari exposure seperti itu tuduhannya. Terus banyak juga netizen yang nyerang saya itu menanyakan emang diganti berapa? Ini diganti full atau diganti berapa gitu kan? Gini ya, itu aku klarifikasi ya teman-teman netizen. Jadi posisi tadi kan si Irsal ini ngomong aku harus ke mobil dulu. Memang posisi aku ambil dompet dan ternyata saya ada cashnya hanya separuh dari nominal yang dia ada. Lalu aku bilang sama Irsalnya, driver ini bilang, aku adanya cashnya segini, kita kasih saran aja bahwa nanti kamu bisa jual lagi ke tetanggamu frozen food ini atau kembalikan ke tokonya, seperti itu. Tapi saya juga masih ada rasa-rasa kayak curiga ya, maksudnya ini benar sempat curiga, apakah ini modus atau apa? Jadi saya nggak bisa juga ada nggak mau ganti full ya, karena aku masih curiga ini beneran atau modus dari drivernya seperti itu. Tapi setelah saya masuk rumah, saya cek CCTV perumahan, ternyata bener drivernya adalah korban karena 30 menit sebelum kejadian itu ada orang yang sudah naik sepeda motor dan berhenti selama 30 menit di depan rumah saya. Lalu dia keluar di blok itu, terus habis gitu balik lagi memotret rumah saya dengan motor warna putih. Sedangkan saya cek lagi di video, ternyata motornya Mas Irsal itu hitam. Gitu. Dari situ yakin kalau ternyata ini Mas Irsal ini korban. Dari situ saya dari situ saya langsung mulai berarti coba saya up ini di media sosial seperti itu. Iya Ren. Jadi kalau pelakunya itu terlihat dia itu ngambil gambar ya? Terlihat, tapi laki-laki perempuan tadi, sorry. Karena gambar CCTV-nya agak blur, cuman kemarin saya diskusi sama teman-teman ngelihat di hasil CCTV-nya itu memang agak gempal badannya, memakai jaket, memakai celana, cuman waktu pas keluar dari blok ada CCTV yang lebih dekat. Itu sepatunya kelihatan sepatu cewek, jadi kayak flat shoes gitu katanya temanku. Ini sepatunya sepatu cewek ini gitu kan. Karena flat shoes ini, yakin aku ini cewek gitu. Oh jadi cewek ya? Cewek sepertinya, kemungkinan cewek. Tapi kalau dilihat dari bodinya bukan mantan-mantan ya? Bukan, nggak ada yang kayak tukang pukul rasanya. Iya baik. Nah ada juga yang mengatakan main-main antara aplikator dengan driver online. Nah, dituduh gitu juga ya? Gimana Mas? Dijawab. Iya, saya aja baru Gojek belum sampai 2 minggu. Saya nggak kepikiran kesana sama sekali. Saya tidak ada sama sekali ya? Gojek mau cari ya meskipun sedikit tapi kata ibu saya tapi halal berkah gitu ya nggak apa-apa gitu aja. Nah biasa, yang ditanam sudah bagus sekali ya. Baik, Mas tadi kan disarankan sama Mas Randy untuk balik ke toko untuk mengembalikan barang. Sempat dilakukan? Ya, jadi karena waktu itu saya pulang ya juga malam, jadi nggak bisa hari itu juga saya ngembalikin barangnya. Jadi besoknya saya ke tokonya lagi, lengkap beserta nota sama barangnya, itu saya kembalikan ke tokonya. Nah, kebetulan di toko itu yang jaga kan beda. Ternyata di toko itu ada 3 karyawan dengan shift yang berbeda-beda. Nah, habis itu saya bilang, Mbak, ini saya mau mengembalikan barang. Kemarin saya kok bisa dapat orderan fiktif dari toko ini gitu. Awalnya saya bilang gitu, terus mbaknya juga kaget, nggak tahu karena yang itu transaksi dengan saya beda orang sama yang shift waktu saya datang kembali itu. Terus akhirnya ya udah Mas, ini barang saya cek dulu ya, dicek segala macam, dibuka ternyata 3 barang itu nggak sampai nominal 255.000. 3 barang itu cuman 103.500. Tapi kenapa bisa jadi 255.000? Nah, habis itu kan si karyawan yang ketemu sama saya itu nelpon di shift yang sebelumnya itu. Dia tanyain. Ternyata iya emang di markup disuruh sama customernya.
Waduh. Terus kemudian customer bilang apa? Customer bilang nanti jadi kurang lebih yang diceritakan sama si kasirnya ke saya itu kayak gini. Ini si penipunya telepon kasirnya. Terus? Mbak, tolong nanti saya beli barang-barang ini, Mbak markup ya harganya sekian gitu. Nanti kembalinya ada ojeknya yang ngambil lagi gitu. Oke, ya. Dia ngambil selisih ini. Ya. Kurang lebih 150 ya. 151.500. 150.000 sekian gitu ya. Lalu dia juga untung dari sisi top up. Mas Randy bisa menyimpulkan ini gimana? Dari hasil analisa ditambah lagi dari CCTV merekam ada orang yang memotret keadaan rumah gitu. Dan kenapa memilih perumahan di sana juga? Silakan Mas. Kalau mohon maaf sebelumnya saya mau nambahin juga ini. Iya. Jadi ternyata yang waktu itu nggak hanya saya yang kena tipu. Karena uang saya kan si kasirnya nggak berani langsung gantiin uang saya dengan nominal segitu. Meskipun saya bayar full ya. Kasirnya itu ya karyawan-karyawannya juga di toko yang sama? Iya. Jadi di toko yang sama pun ada order fiktif berapa kali Mas? Itu kemarin waktu udah ada pemilik tokonya juga ya bosnya lah. Itu ternyata ada 4 kali orderan fiktif serupa dengan saya. Waduh. Jadi 2-nya itu disuruh belanja kayak saya, 2-nya disuruh ngambil kembalian terus ditop upin ke customernya. Nah kalau menurut aku ini sudah sindikat ya kayaknya ya. Ini sudah sindikat Mbak Restu. Jadi bukan ada motif seperti yang dituduhkan sakit hati atau tetangga yang sirik seperti itu. Tapi kayaknya ini sudah direncanakan oleh sindikatnya. Mereka random mencari rumah yang bisa membayar orderan dengan jumlah besar itu tadi. Mereka sasarannya adalah rumah-rumah yang mungkin bisa dibilang mewah. Saya nggak bisa bilang rumah saya mewah ya gitu kan. Nah bisa dibilang mewah dan sanggup membayar dengan nominal besar seperti itu. Dan mereka menyebar di beberapa titik perumahan. Menurut aku seperti itu. Oke, karena banyak ya. Tadi kalau aku tadi menyampaikan dari datanya Polda Jawa Timur juga banyak kan ya. Iya. Berarti modus seperti ini kan ngeri nih ya. Kalau Randy sudah dihubungi karena sebagai pembuat video, sudah dihubungi oleh aplikator atau siapa ini yang sudah menghubungi? Untuk aplikatornya sudah menghubungi saya via DM di Instagram dan memberikan ganti rugi seperti itu. Dan langsung direspon cepat pada saat viral untuk hari pertama itu langsung direspon cepat dari pihak aplikatornya. Oke, baik. Sejauh ini terus selain dari aplikator ada yang berkomunikasi? Ada. Jadi karena ini viral ya, hampir 19 juta lebih dan masih ongoing, masih terus berjalan untuk videonya, viewsnya. Itu dari Instagram sama TikTok itu saya menerima banyak DM gitu kan untuk meminta kontak dari untuk mau memberikan donasi, bahkan ada yang menyarankan untuk saya open donasi, tapi saya harus izin dulu kan. Iya, betul. Nah, saya kan waktu itu sudah nggak ada kontak sama drivernya ini, tiba-tiba karena viral, nah driver ini langsung hubungi saya via DM Instagram juga, Kak ini saya yang ojek yang kena. Iya, tadi saya kelewatan. Saya pikir sudah tukar-tukaran nomor handphone. Ternyata belum. Belum. Begitu viral, Mas Irsal lihat, akhirnya menghubungi Mas Randy. DM gitu ya? Sebelum saya hubungin Kak Randy itu ada lagi yang ternyata ngechat saya. Mau bantuin saya kan. Oke. Akhirnya kenapa Mas Irsal mencari Mas Randy? Nge-DM Mas Randy itu untuk? Ya saya cerita ke orang tua saya kalau bahwasanya ada yang bantuin saya karena kerugian saya kemarin yang sempat viral itu kan. Mau menyampaikan terima kasih mungkin? Iya, saya izin mau silaturahmi ke Kak Randy. Oke. Sekitar silaturahmi sama ngucapin terima kasih. Gitu. Oh gitu ya, waduh. Cuman Kak Randy kebetulan tidur waktu itu kan. Saya ketiduran. Iya, tapi dari DM ini akhirnya baik ke DM-nya Randy Geragas dan ke Mas Irsal sendiri banyak yang DM untuk menyampaikan bantuan gitu untuk menjadi donatur gitu ya. Akhirnya gimana Ren? Dijawab seperti apa Randy? Saya pasti bilang ke beberapa netizen untuk saya minta izin dulu, terus memang dari Mas driver ojolnya ini bilang sama saya untuk ditolak dulu gitu kan, karena banyak bantuan juga yang datang gitu kan, saya harus izin dulu. Tapi ya
nggak apa-apa kalau misalnya memang ada yang maksa. Kemarin tuh banyak yang maksa, saya mau minta bahkan itu yang donasi itu bukan dari Sidoarjo Surabaya aja, bahkan ada yang dari Sumatera, terus dari pokoknya dari luar-luar pulau itu banyak. Dan pengusaha-pengusaha ya, kebetulan pengusaha-pengusaha. Saya ngelihat apa namanya profilnya, ternyata ada yang pengusaha apa namanya desain busana gitu kan, terus ada pengusaha skincare. Banyak sekali mereka menghubungi saya untuk minta nomor rekeningnya Mas drivernya ini. Sudah banyak Mas yang dapat ini. Oke. Masalahnya ada yang maksa seperti ini Mbak Restu. Jadi setidaknya kalau misalnya sudah tertutupi kerugiannya kemarin, saya bisa bantu untuk bayar hutang ibunya. Kalau enggak supaya bisa lanjut kuliahnya lagi. Ada yang sampai begitu? Ada yang sampai begitu. Alhamdulillah. Ya Allah Mas. Tapi gimana? Anda masih open donasi atau maaf pertanyaan saya ini. Akhirnya gimana sih Mas sikap Mas Irsal pada donatur-donatur yang masih pengen bantu Mas Irsal? Karena kejadian viral kemarin sih sebenarnya kalau saya sendiri ya mungkin juga merasa ini ya memang anugerah dari Tuhan, bisa jadi juga ujian dari Tuhan. Ya saya nggak tahu skenario Tuhan kok saya sampai ditipu, ternyata gantinya itu bukan sampai lebih-lebih gitu. Tapi saya takutnya juga ini ujian buat saya, makanya saya nggak mau kayak segampang itu menerima, atau takutnya ada niat di hati saya buat manfaatin kejelekan orang gitu, atau pas saya mumpung lagi viral nih terus saya buka-buka gitu terus saya mau nerima gitu. Soalnya kan saya mikirnya kan kemarin saya cuma rugi 450.000, cuman ya udah banyak yang bantu, bahkan lebih udah tertutup, ya saya rasa udah cukup, cuman masih banyak juga yang maksa. Tapi di sini mungkin bisa disampaikan bahwa mengucapkan terima kasih ya Mas ya buat teman-teman donatur, dan sudah cukup gitu ya Mas ya. Boleh Mas Irsal tahu Bapak Ibu masih ada ya? Alhamdulillah masih ada. Bapak dinas di mana? Kerja di mana? Ya saya sekarang juga sama ojek online seperti saya. Ibu saya ya cuma guru SD juga. Kenapa sampai break kuliah di semester kedua? Yang pertama kayak ibu saya ini nggak cuma ngurus keluarga inti di rumah saya, cuman juga ngurus adik-adiknya kayak saudara-saudara yang lain. Karena bisa dibilang di keluarga besar ibu saya yang tulang punggung. Iya paling beruntung lah, lebih beruntung daripada yang lain. Ya akhirnya kadang saya juga kayak kasihan lihat ibu saya kayak udah kerja siang malam jadi guru sampai dia beliau kayak les privat ke murid-muridnya sampai malam, sedangkan saya lulusan pesantren ya saya mau mandiri, gak mau repot gitu. Jadi mondok ya? Oh gitu. Boleh tahu mondoknya di mana Mas? Di Amanatul Ummah. Oh jadi Pacet Amanatul Ummah. Ya mudah-mudahan Pak Kiai lagi mendengarkan, mengikuti gitu ya. Dan bangga kalau ternyata santrinya seperti ini. Pantesan dari tadi itu bicaranya itu berbeda ya. Ini ya sosok yang luar biasa. Mas insya Allah ya mudah-mudahan dapat jalan yang sangat luar biasa tanpa disangka-sangka. Kalau saya sih menyimpulkan ini adalah jalan Anda untuk menuju kesuksesan. Karena udah tampil melalui Mas Randy. Yang Mas Randy itu ya tanpa disangka-sangka juga bisa mengambil nilai baik. Mas Randy kan pengennya waktu itu kan konten ini harus diviralkan supaya tidak terulang lagi, dan saya tidak jadi langganan. Rumah saya tidak jadi langganan sama sindikat-sindikat inilah. Kalau bisa dibilang kan tadi analisis saya adalah ini sudah sindikat seperti itu. Oke. Baik. Sekarang kasusnya udah selesai gitu ya kan? Mas Irsal sendiri apa yang Anda harapkan sekarang? Kalau Anda masih menjadi driver online atau ojek online gitu ya, pengennya apa Mas? Saya mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah berkenan membantu berbagi rezekinya kepada saya, ataupun yang ngasih doa ataupun semangat buat saya. Dan saya juga mohon maaf, kadang saya juga nolak, bukan berarti saya nggak mau, cuman saya takut ini juga ujian, makanya saya nggak mau terlalu berlebihan gitu. Karena kerugian saya udah tertutup bahkan lebih gitu. Soalnya ya itu saya nggak mau berlebihan lah gitu. Ya, takutnya jadi manfaatin momen buat orang yang udah niat baik ke saya gitu.
Oke. Ya harapannya ke depannya sih ya ini bisa jadi pengalaman buat teman-teman lainnya yang mau jadi nyari tambahan juga sebagai ojol, ataupun nggak menutup kemungkinan para driver yang udah berumur ya bisa dibilang udah tua yang nggak tahu tentang teknologi. Iya betul. Biar lebih waspada buat nerima orderan, jadi harus lebih hati-hati, dilihat dulu kayak customernya ini ratingnya udah bagus apa enggak. Terus dicek lagi pembayarannya via apa, pembelanjaannya gimana, gitu sih. Ya semoga pengalaman saya bisa bermanfaat juga dan bisa jadi hikmah buat teman-teman lainnya. Pastinya begitu Mas Irsal. Terima kasih. Mas Randy, kalau Mas Randy berharap seperti apa ini? Ya alhamdulillah sudah viral di mana-mana ya. Iya. Harapannya sih ya, dengan kejadian ini saya itu bukan mau pamer bahwa saya bantu driver ojolnya, bukan seperti itu. Tapi setidaknya bisa jadi contoh untuk teman-teman di sini semuanya netizen bahwa kita harus saling membantu, saling menolong gitu kan. Terus menjadi contoh yang baik lah bahwa di dunia ini masih ada orang baik, ada yang mau menolong sesama supaya kita bisa menjadi orang yang menebar kebaikan. Aduh, ini kenapa berdua ini bikin aku rada mewek-mewek. Iya, tapi memang betul ya apa yang tersirat dalam diskusi saya bersama Mas Randy dan juga Mas Irsal itu sebenarnya adalah nilai-nilai kebaikan. Katanya arek Surabaya itu ya begini, egaliter tapi hatinya lembut. Kalau ada netizen yang masih bilang, lah saya kok nangis Mas? Harusnya begitu terjadi, hubungi saja aplikator, lalu report, selesai, nggak pakai nangis. Tapi mudah-mudahan Anda bisa menangkap bahwa dalam setiap diri orang itu ada peristiwa-peristiwa yang panjang yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Irsal. Dan Mas Irsal sekarang ini sedang menuai dari apa yang sudah dilakukan, kejujuran, lalu juga bekerja keras, karena kan tadi apa yang dilakukan itu dilakukan dengan ikhlas ya Mas ya. Bahwa hasil akhirnya itu seperti itu, tapi Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan apa yang sudah dilakukan. Ya insya Allah kami juga mau terima kasih buat pada para donatur, teman-teman netizen yang baik, yang suara-suaranya miring udah diluruskan sama Mas Randy ya. Sudah lega Mas Randy? Sudah lega. Sudah lega ya, Mas Irsal juga sudah lega ya. Kita ingatkan juga apa yang dilakukan oleh para pengorder fiktif. Jangan rasa bahwa ini adalah sebuah hal yang iseng saja atau Anda melakukan hal yang kemudian menarik keuntungan rupiah demi rupiah yang tanpa dilindungi atau Anda merasa ini baik-baik saja. Hati-hati, untuk order fiktif bisa dikenai pasal 35 Undang-Undang ITE, hati-hati dengan ancaman 12 tahun penjara. Saya terima kasih Mas Randy sudah datang ke Jejak Siaran. Mas Irsal juga. Semangat ya Mas. Oke. Terima kasih buat Anda berdua. Makasih banyak TikToker kita Randy Gragas. Silakan bisa dilihat. Mas Randy biasanya jalan-jalan dengan makanan-makanan yang wow. Mudah-mudahan makin sukses ya Mas Randy. Amin. Makasih Mas Irsal juga besok kalau datang ke Suara Surabaya udah jadi bos ya Mas. Oke, amin. Terima kasih. Dan begitu kita sudah tuntaskan untuk program Jejak Siaran di edisi kali ini tentang sampai kapan order fiktif. Karena sampai hari ini ojek online, driver online masih dibayang-bayangi dengan order fiktif. Kira-kira seperti apa cara membasminya? Anda boleh berkomentar di bawah ini. Saya Restu, kita akan kembali lagi dalam program Jejak Siaran berikutnya.